warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran PPKN bersama saya sendiri Ashabul Yamin. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusolli. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau ngecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Anda? Zofa. Siapa? Zofa. Keterangannya Bapak. Baik, ada juga ya teman kita yang tidak masuk, siswati di kelompok 1. Keterangannya Alfa. Kemudian Bapak Malaya sakit di kelompok 7. Mudah-mudahan Bapak Malaya cepat sembuh ya. Amin, Alfa. Kemudian untuk Firu Azman Azima, kita harus berbangga dengan teman seperti Firu Azman yang bisa mewakili kita di kegiatan-kegiatan yang besar. Baik, Dilan, tasnya Dilan. Jadi kalau kita masih pakai tas ketika belajar, itu menyampaikan pesan kepada orang bahwa kita bersiap belajar. Pak Guru ingatkan juga bajunya, jaga kerapian. Yang belum masukkan baju, kamu masukkan bajunya dulu. Masukkan bajunya dulu sesuai dengan aturan sekolah kita. Masukkan bajunya, jangan ragu-ragu, apalagi kalau kakinya pinggang, malah lebih cakep loh. Ya. Baik, berikutnya kita jaga kebersihan. Alhamdulillah kelas kita hari ini sudah sangat bersih dan Pak Guru memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelas 12 supaya sempat ya menjaga kebersihan. Kasih tepuk tangan dulu agar suasana kelas kita menjadi lebih aman dan nyaman. Ini tradisi Pak Guru mengajar di mana-mana, yang paling pertama itu harus aman dan nyaman dulu. Semua siswa harus merasa aman, semua siswa harus merasa nyaman. Baru kita bisa belajar. Jadi belajar tidak akan bisa masuk kalau kita nggak merasa aman dan nggak merasa nyaman. Ya. Makanya strateginya adalah kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nggak ada sanksi. Yang pertama, memulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Kita masuk tepat waktu dan nanti kita akan selesai tepat waktu. Kalau ada penugasan, kalau ada KPJ, tempat kerja, dimulai tepat waktu dan diselesaikan tepat waktu. Nanti Pak Guru akan pasang stopwatch waktu. Kalau durasinya 15 menit, sudah selesaikan 15 menit. Yang keenam, apakah kalian sepakat? Atau ada usulan tambahan? Yang nggak sepakat boleh. Ini demokrasi. Pak Guru nggak maksa. Sepakat kita 1 sampai 5 ini? Sepakat. Ada tambahan? Enggak. Cukup ya? Cukup. Dan ini tidak baku. Sewaktu-waktu kita akan refleksi, ada perubahan, ada tambahan, kita akan sama-sama saling ingatkan. Jika kalian sepakat, mari kita hapus tepuk tangan panjang. Baik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusantara. Belajar kita hari ini menyelidiki masalah. Kalau masalah berarti ada akar penyebab masalah. Ya. Terkait pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban di lingkungan sekolah. Gak jauh-jauh ya di lingkungan. Nah, topik kita lebih sederhana dan lebih real, lebih nyata dan lebih bermakna. Pak Guru sampaikan bahwa kita belajar tidak hanya teori, tapi praktik. Ya, ketika ada masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Bukan sekolah kita. Nah, tujuan belajar kita hari ini, tujuan belajar kita yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Problem-based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Jadi awalnya ada masalah dulu. Nah, kalian terstimulus kepalanya, pikirannya untuk mencari penyebab masalah
dan pada ujungnya nanti menawarkan solusi atas masalah tersebut. Nah, yang dinilai yang hari ini sudah berjalan dari tadi ya, religius, ya, religius, kemudian bagaimana yang salah, dan kita akan mulai juga nanti dengan berdoa. Kemudian di karena akhir bagaimana kalian menyanyikan lagu nasional dengan hikmat dan penuh semangat, ya. Nah, ini alur kegiatan kita. Kegiatan kita hari ini nyampe di sini, ya. Nah, yang pertama 15 menit. Pada tahap ini kelompok menemukan dan menuliskan masalah nyata dan aktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Nanti akan kami bagikan LKPD-nya. Ya, kelompok memilih satu masalah. Di sini kan ada banyak masalah nih. Ya. Tapi nanti tentukan satu kelompok satu masalah di sini tempatnya. Dari sekian masalah yang ditemukan, fokus satu masalah. Habis itu masalah yang dipilih itu dieksplorasi penyebab masalahnya dengan 2 cara. 1 wawancara, 2 literatur. Wawancara dengan guru minimal 1 boleh, ya boleh lebih ya, minimal 1 guru ya, boleh lebih. Minimal 1 orang guru. Wawancara dengan 2 sampai 3 orang siswa, boleh lebih. Bagaimana pertanyaannya nanti kalau akan bekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya nggak sembarangan, ya, ada pertanyaan yang kita bekali. Nah, kemudian nanti di bagian 3 baru kalian menentukan akar penyebab masalah. Bila ketemu eksplorasi guru antara guru yang satu dengan guru yang lain, nanti kan punya pendapat yang beda-beda kan? Ya, eksplorasi keluarga. Nah, sampailah pada kalian dalam kelompok menentukan, oh akar penyebab masalah siswa sering terlambat itu adalah ini. Akar penyebab siswa buang sampah sembarangan itu adalah ini. Akar itu hanya 1. Ya, akar itu hanya, nanti akan kalian lihat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Siap bekerja ya? Lalu akan bekali dengan LKP. Dan capek mana? Jangan lupa tulis kelompok berapa di bagian atas, kemudian nama anggota kelompoknya bagi yang tidak menerima SKPD. Dan saya mengingatkan Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya? Silakan. Mari pertama cermati, tulis kelompok berapa. Setelah kelompok tulis nama anggotanya. Tulis nama anggotanya. Setelah menulis nama, perhatikan petunjuk ini ada 3 bagian Pak ya. Bagian yang pertama, boleh diperhatikan pendengar, diperhatikan biar nggak bingung nanti. Coba pada bagian dulu. Yang pertama solusinya ya ada beberapa alternatif ini. Yang pertama jelas menyediakan tempat sampah. Pendapatmu? Iya. Merugikan sekolah dan membuat sekolah tidak berjalan sesuai. Akar permasalahannya, yang pertama dari penyebabnya kan keterlambatan itu ketidakdisiplinan atau tidak bertanggung jawab.
Orang ya Pak Guru ya. Berdirinya sesi yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang mungkin teman-teman sudah tahu. Datang ke sekolah merupakan masalah yang sudah turun-temurun dari dulu yang tidak bisa dihindarkan. Penyebab masalah terlambat datang ke sekolah ini adanya sikap kurang disiplin atau tidak bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai siswa yang dipulangkan karena terlambat datang ke sekolah? Dari kelompok 5 yaitu Kaulandari tentang Pendapat Anda mengenai siswa yang dipulangkan karena terlambat datang ke sekolah? menurut kami hal itu adalah contoh penegasan untuk siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut saya, pantang mundur sebelum mencapai kesuksesan. Jika orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa. Kelompok 3 bisa. Berikan aplaus yang meriah. Kelompok 3 penampilan pembuka yang membuat saya sangat bangga dari penampilan Vicky Nopalin dan kawan-kawan. Kita evaluasi bagaimana cara mereka menemukan masalah, ya. Bagaimana cara mereka menemukan masalah? Sudah tepat ya? Sesuai dengan alur yang sudah kita tetapkan di pertemuan sebelumnya. Silakan Ika. Wawancara dengan siswa. Nah, wawancara dengan siswa. Apakah ada di sini? Kelompok lain bagaimana penglihatannya? Tidak ada juga ya? Tidak ada. Kelompok 3 kurang mewawancarai di siswanya. Bagaimana kelompok 3? Ya. Hanya wawancara dengan guru. Ya. Ya, oke. Hanya wawancara dengan guru. Kemudian selanjutnya kita akan mengevaluasi secara keseluruhan. Mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar kita. Kalian tolong nanti sampaikan bagaimana pengalaman belajar kalian ketika melakukan wawancara, mendapatkan data-data wawancara itu sampai kalian berpikir tentang solusi, yang kalian sampaikan, yang kalian pikirkan. Baik, tolong juga sampaikan apa kendalanya, ya. Seperti yang di minggu lalu pernah ada bilang kalau nggak salah menyampaikan kita kesulitan wawancara dengan siswa. Ternyata tidak semua siswa mau diwawancara. Kendala-kendalanya tolong sampaikan. Kemudian kendala pada saat pembuatan media presentasinya, ya. Kemudian kendala pada saat penemuan akar penyebab masalahnya. Kelompok yang lain, kelompok 5